A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Salah satu penggalan daripada doa bulan Ramadan yaitu Allahumma agni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdi daina kulli madin. Yakni, wahai Tuhanku, kayakanlah setiap yang fakir. Wahai Tuhanku, kenyangkanlah setiap yang lapar. Wahai Tuhanku, berilah pakaian setiap yang tak berpakaian. Wahai Tuhanku, tunaikanlah utang setiap yang berutang. Dalam penggalan doa ini kita lihat betapa memiliki kandungan yang memohon kepada Tuhan supaya setiap orang yang fakir bisa berubah menjadi orang yang tidak fakir. Dan setiap yang lapar bisa mendapatkan kenyang. Serta setiap yang tak mempunyai pakaian bisa mendapatkan pakaian. Serta setiap yang mempunyai utang bisa terlunasi utangnya. Salah satu refleksi dari puasa adalah membangun cinta sesama manusia. Cinta yang pada hakikatnya pada diri hak subhanahu wa ta'ala termanifestasi dalam rahmatnya yang luas serta kasih sayangnya yang tak bertepi. Cinta ilahi yang bertajalli dalam bentuk jiwa kasih sayang kepada sesama manusia dan pengorbanan terhadap orang-orang yang fakir, yang miskin, yang berutang, yang tak berpakaian, yang menderita dalam kekurangan. Oleh karena itu, kita akan lihat rangkaian ajaran Islam setelah ibadah puasa adalah ibadah zakat fitrah. Setelah ibadah individual terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terdapat ibadah sosial hubungannya sesama manusia. Yakni setelah Tuhan melatih diri kita untuk pekah diri terhadap permasalahan mendasar lahiriah dalam hidup ini, Dia pun kemudian memerintahkan kita untuk mengimplementasikan kepekaan tersebut dalam bentuk zakat fitrah. Tentu saja zakat fitrah adalah salah satu representasi perhatian kita terhadap sesama manusia yang bentuknya wajib. Ini pada hakikatnya minimal yang mesti dilakukan oleh kita semua terhadap sesama manusia. Tapi di samping
ibadah yang sifatnya wajib ini, ibadah mustahab, ibadah sunnah yang juga pantas dan layak dilakukan oleh kita yang mempunyai atau dikaruniai harta lebih daripada yang lainnya, sepantasnya memberi perhatian banyak terhadap sesama yang kekurangan. Di saat ini, di bulan suci Ramadan ini, betapa berkahnya, betapa pahalanya akan melimpah sekiranya kita mengenyangkan perut yang lapar, memberi pakaian yang kekurangan pakaian, melunasi utang yang mereka berutang, dan berbagai perbuatan-perbuatan baik serta amal saleh. Ini adalah hal yang mesti dilakukan oleh kita kaum muslimin terhadap saudara kita sesama muslim, supaya mereka pun bisa hidup merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat suci Al-Quran kita akan jumpai penjelasan terkait masalah cinta dan pengorbanan, yang mana terkait cinta kadang Al-Quran menyifatkan hubungan sangat erat. Hubungan sangat erat antara mukmin dengan Tuhan, atau hubungan antara mukmin satu dengan mukmin lainnya. Misalnya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Tuhan berkata, orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sementara dalam ayat 9 surah Al-Hasyr digambarkan kecintaan mukmin kepada mukmin lainnya, yakni kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Buraid berkata, saya berada bersama Imam Baqir, seorang musafir dari Khurasan, negeri Persia sekarang ini, yang telah melewati perjalanan panjang dengan berjalan kaki untuk dapat berjumpa dengan Imam Baqir alaihissalam. Ia melepaskan sepatunya
dan kakinya mengalami luka-luka. Dia berkata, demi Tuhan, Dia tidak membawaku dari tempat di mana saya datang, kecuali kecintaan terhadapmu, Ahlul Bait. Imam Bakir berkata, demi Tuhan, jika sebongkah batu cinta pada kami, maka Tuhan akan mengumpulkannya bersama kami. Lantas beliau berkata, apakah agama itu sesuatu selain cinta? Iya, agama adalah cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan cinta kepada hamba-hambanya, maka agama pun mengajarkan kita mencintai hamba-hambanya, mencintai sesama manusia, yang terrefleksi dalam bentuk tentunya pertolongan kepada orang-orang lemah di antara kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.